uh, ulang tadi materinya, jadi dimulai dari gate analysis, yaitu nanti analisa bagaimana orang berjalan seperti itu, dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu mengenai apa analisanya seperti apa, alat-alat yang digunakan apa saja, kemudian kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan itu, kayak gitu. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian nanti ada juga materi yang selanjutnya mengenai biomekanika pada ortopedi. Jadi beberapa case ortopedi yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan THR total hip replacement sama TKR total knee replacement. Terus kemudian juga ada yang shoulder nanti yang implan yang ada di pundak, terus apa lagi ya, ada hip, knee, shoulder sama kemungkinan ankle nanti. Jadi itu akan kita bahas yang akan dibagi menjadi dua part. Part pertama itu THR sama TKR kalau nggak salah, yang hip sama knee. Kemudian yang kedua ada shoulder sama ankle. Terus kemudian setelah itu kita akan bahas juga mengenai biomekanika yang ada di jantung, jadi di kardiovaskular, mulai dari pembuluh darahnya, katupnya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sisi biomekanikanya di situ akan kita bahas. Terus kemudian ada juga yang berkaitan dengan ini biomekanika yang ada di leher dan kepala. Jadi tapi lebih ke arah injurinya. Jadi injuri-injuri yang kemungkinan terjadi dan bagaimana prevention yang harus kita lakukan dengan meninjau sisi biomekanikanya. Terus kemudian yang terakhir ada materi tentang biomekanika pada telinga. Jadi istilahnya proses seseorang bisa mendengar itu seperti apa. Di situ tetap ada peran biomekanikanya. Bagaimana kemudian akhirnya ada rambatan dari suara, terus kemudian bagaimana akhirnya sampai ke dalam bagian paling dalam, ke bagian syarafnya itu seperti apa. Nah, nanti dia akan kita tinjau dari sisi biomekanikanya. Seperti itu. Itu overview untuk setengah semester ini. Nanti juga di pertengahan akan ada quiz. Tapi saya kurang tahu nanti kuisnya, saya belum persiapkan apakah kuisnya akan model soal atau yang seperti apa, saya belum siapkan. Tapi nanti akan ada satu kuis di tengah-tengah. Terus kemudian, nah ini yang saya agak bingung adalah untuk materi perkuliahan yang 1 jam yang harusnya Senin kemarin, tapi kita harus tunda karena kemarin ada apa namanya, ada acara begitu ya, universitas, sehingga harus dikosongkan waktunya, harus kita tunda perkuliahannya. Jadi nanti untuk yang Senin yang cuma 1 jam itu kemungkinan nanti akan saya isi dengan membahas yang case-case atau kita akan lebih banyak diskusi. Jadi kemungkinan nanti istilahnya materi-materinya bukan yang dari saya, tapi dari yang ada di sini sekitar 50-an orang ya, itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, nanti akan menyampaikan sedikit presentasi untuk yang tiap hari Senin. Jadi kalau misalnya yang hari Kamis seperti ini akan materi dari saya, untuk yang Senin nanti mungkin akan disampaikan saya akan siapkan nanti beberapa case yang harus dibahas. Nah, akan kita bahas waktu hari Senin nanti. Tapi dari teman-teman di sini nanti akan kita bagi kelompok kayak gitu. Nanti akan secepatnya saya kasih pengumuman di aula untuk konsepnya akan seperti apa, materinya apa saja, kemudian apa yang harus dipresentasikan, berapa lama kayak begitu. Tapi lebih intinya adalah untuk yang hari Senin lebih kita diskusi kasusnya yang berhubungan dengan biomekanika. Kalau misalnya di sini kan nanti lebih ke teorinya begitu. Tapi juga akan tetap ada aplikasinya sih, karena dari sisi teoritisnya mungkin sudah banyak dibahas oleh Pak Puji kemarin. Kayak gitu. Untuk overview-nya mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Oke, kalau tidak ada, saya langsung masuk ke materi ya. Materi hari ini adalah gait analysis. Jadi analisa bagaimana seseorang itu berjalan. Materinya sudah saya upload di aula, bisa kalian download di sana PowerPoint-nya untuk bahan belajar. Sudah terlihat belum share screen-nya? Belum, Pak. Masih belum ya? Nah.
Kok belum muncul? Masih loading. Oke. Terlihat? Kalau misalnya begini saja tanpa saya slideshow, cukup jelas kah tulisannya? Masih black screen, Pak. Oh, masih black screen? Iya, Pak, masih loading juga di saya. Oh, oke, tunggu bentar, ini saya sudah muncul. Oke, sambil ngawali deh. Untuk yang gate analysis tadi kan tentang analisa bagaimana orang berjalan, dan di sini memang apa namanya biomekanika sangat berperan sekali, terutama di sistem muskuloskeletal yang berkaitan dengan rangka dan otot kita. Nah, di sini banyak sekali istilahnya apa ya, penyakit-penyakit atau kelainan pada alat gerak seseorang, sehingga akhirnya mempengaruhi. Kalau misalnya di sini karena fokusnya pada gait, sebenarnya lebih ke ekstremitas bawah ya. Jadi alat gerak bawah, tetapi juga akhirnya ada pengaruh ke alat gerak atasnya. Ketika pergerakan atau proses berjalan itu tidak normal, akhirnya pengaruh ke ada yang pengaruh ke ekstremitas atas. Ada beberapa penyakit tuh yang kalau ini nih saya susah kalau misalnya online begini ngasih contoh ke kalian. Jadi atau kelihatan nggak ya? Jadi kalau ada orang yang kalau misalnya berjalan penyakitnya itu namanya spina bifida. Jadi itu ada semacam apa namanya bagian tulang belakang yang terbuka, kemudian sumsum tulangnya itu keluar. Nah itu menyebabkan kelainan ketika orang itu berjalan. Kalau berjalan biasa normal gitu ya itu nggak apa-apa. Tapi ketika orangnya berjalan cepat, nah itu tiba-tiba itu gini, tangannya tiba-tiba ketika jalannya agak cepat, tangannya tiba-tiba naik ke atas dada begini. Tapi kalau normal tuh bisa ke bawah, tapi kalau pas jalan cepat aja tiba-tiba naik. Nah, itu efek gara-gara tadi apa namanya adanya lubang pada spine yang kemudian menyebabkan sumsum tulang belakang itu keluar, kemudian ngefek ke bagaimana orang itu berjalan. Biasanya kalau yang begini kelainannya sudah sejak lahir, terus kemudian nanti akan dibantu diterapi, kemudian dibuatkan sepatu khusus. Nah itu biasanya jalannya pun sudah nggak normal, kayak misalnya kalau tidak salah tuh bentuk kakinya tuh O biasanya, terus kemudian apa namanya kakinya ketika berjalan tuh pinggir bagian dalam telapak kaki itu biasanya bersentuhan satu sama lain kayak begitu. Itu salah satu contohnya yang kemudian akhirnya tuh banyak dianalisa, banyak kemudian dipakai alat bantu, bagaimana kemudian dilihat siklus gait-nya apakah bisa kembali ke orang seperti bukan kembali sih, mungkin mendekati orang normal atau tidak kayak begitu. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini untuk materi ini beberapa saya ambil dari presentasinya dari namanya terapis, seorang terapis, physical terapis dari Nasser City Health Insurance Hospital, sama dari ini senior kita yang jadi dosen di IULI yang sekarang sedang S3 di Australia. Nah, agak lemot. Nah, gait di sini tadi kan berhubungan dengan ketika seseorang itu berjalan, bagaimana kemudian di sini fokusnya ke ekstremitas bawah ketika seseorang itu melangkah. Nah, di situ mostly nanti akan dibagi menjadi dua fase. Ada namanya fase stance atau istilahnya fase yang berdiri, atau fase ketika kaki itu masih menyentuh ke landasan atau lantai atau tanah begitu, sama fase swing ketika fasenya itu mengayun, yang di sini berarti kaki itu tidak bersentuhan dengan ground-nya atau tanahnya begitu. Nah di sini ini ada keterangannya kalau gait analysis ini berhubungan dengan yang studi kuantitatif, jadi yang lebih apa ya, yang lebih bisa diangkakan begitu tentang human locomotion, bagaimana seseorang itu berjalan. Jadi istilahnya ingin menilai apakah seseorang berjalan itu baik atau tidak dan lain sebagainya secara kuantitatif. Nah ini
ketika orang berjalan itu prosesnya itu ada berapa step ini. Yang tadi saya bilang ada dua bagian. Ada bagian yang stand face istilahnya, atau yang kakinya tadi napak ke ground, sama bagian yang swing, yang itu dia mengayun seperti itu. Ini kalau misalnya dilihat begini, yang dilihat tuh satu sisi ya. Kalau misalnya dilihat dua-duanya nanti akan agak berbeda. Jadi yang dilihat misalnya ini kita lihat bisa anggap aja ke sisi kanan atau sisi kiri begitu. Itu sama saja. Nanti itu yang agak berbeda adalah selisih kapan memulai inisial kontaknya antara kanan dan kiri, biasanya begitu. Kan nggak mungkin ya kanan kiri itu bersama-sama kayak orang loncat jadinya. Gitu. Kalau misal di sini ada inisial kontak itu pas ketika kaki itu pertama bertemu dengan lantai. Itu harusnya yang pertama kali adalah bagian tumit. Bagian tumit, kemudian ketika loading respon, bagian tumit ini bagian depan telapak kaki ini turun pas menyentuh menyentuh lantai semua, tapi kakinya masih di belakang nih, posisinya masih di belakang, ini loading respon. Nah, kalau mid stand, kakinya tadi sudah mulai terayun ke depan, tapi bagian telapak kaki itu masih di tanah semua, belum ada yang naik sama sekali. Nah, baru ada fase namanya terminal stance, ini tumitnya naik, tapi bagian depan telapak kaki masih nempel, atau bagian jari-jarinya masih nempel di tanah. Baru setelah itu, ketika di sini kakinya di sini masih lurus ya ketika terminal stance. Kalau udah masuk pre-swing, nah ini sudah nekuk, ini sedikit nekuk lututnya, kaki sudah mulai terangkat. Tumitnya sudah mulai terangkat tinggi, tapi masih belum lepas. Ketika lepas, itu namanya initial swing. Initial swing ketika sudah mulai lepas, kemudian ngayun ke atas yang benar-benar kakinya tuh ngambang, terus kemudian kaki atas sama bawah itu sudah agak lurus, itu mid swing. Nah, baru kalau terminal swing ini sudah mau masuk initial contact lagi. Jadi bagian dari depan telapak kaki sudah mulai naik, tumit sudah turun. Mau turun ya, belum pas turun, jadi masih mau turun ke landasannya, itu terminal swing. Nah, pada dua fase inilah, satu siklus inilah yang siklus orang berjalan, dan biasanya yang akan dilihat normal atau tidaknya itu fokusnya pada yang bagian stance, ketika kakinya itu berinteraksi dengan permukaan tanah atau lantainya. Kenapa? Karena ketika fase stand ini seseorang itu di situ akan ada kontak nih, ada gaya kontak antara tubuh seseorang itu dengan lantai yang menyebabkan di situ ada gaya dan tekanan, terus kemudian bagaimana akhirnya seseorang itu melakukan tubuhnya mencoba menyeimbangkan dirinya sehingga tidak terjatuh dan lain sebagainya. Ini merupakan siklus gait untuk orang yang normal atau ketika berjalan itu normal. Beda kasus ketika di sini memang orangnya satu sisi mungkin ada kelainan atau kemudian ada penyakit atau mungkin atlet. Kalau atlet biasanya sudah bukan seperti ini lagi. Kalau ini kan orang berjalan nih. Kalau orang berlari nanti sudah agak berbeda gait-nya. Biasanya satu dari sisi waktu yang cukup berbeda. Jadi istilahnya interval antara satu bagian dengan yang bagian yang lain tuh cukup berbeda selisih waktunya. Kemudian ada beberapa bagian yang akan dihilangkan untuk para atlet, misalnya atlet runner begitu, yang memang butuhnya lari cepat begitu, memang akan berbeda. Nah, kemudian basic pengetahuan tentang siklus gait normal ini yang jadikan acuan bagaimana kemudian ketika seseorang itu mengalami kelainan, cacat, atau penyakit tertentu, kemudian dibantu oleh alat bantu, assistive device, ataupun alat rehabilitasi, nah itu yang sebagai acuan. Harusnya akan mengarah ke normal seperti ini lagi, kayak gitu. Itu untuk yang analis gait cycle-nya seperti ini. Setelah tahu yang normal tadi untuk orang berjalan seperti itu, akhirnya juga banyak dikembangkan. Bagaimana sih ketika mempelajari bagaimana sih orang ketika tadi saya bilang ketika berlari, kemudian ketika orang naik tangga dan lain sebagainya, yang kemudian akan bisa menjadi patokan untuk mendesain beberapa alat medis ataupun sisi-sisi ergonomis dari tadi peralatan yang dipakai sehari-hari. Contoh misalnya tingginya tangga, terus kemudian lebarnya anak tangga, pegangan yang ada di tangganya itu sendiri. Kalau misalnya untuk runner,
jenis sepatunya, nyamannya seperti apa, apakah harus empuk, terus kemudian seringan apa dan lain sebagainya. Dan itu semua akhirnya evaluasi endingnya biasanya dilihat ke gait cycle-nya. Apakah kemudian cukup efisienkah dengan gait cycle seperti itu untuk seorang misalnya atlet, runner dan lain sebagainya. Nah itu makanya akhirnya gait analysis ini cukup penting, terutama buat sport science atau memang untuk rehabilitasi kayak begitu. Contoh misalnya pada kasus orang yang stroke gitu ya, stroke yang hemiplegi, yang istilahnya lumpuhnya itu cuma setengah badan gitu. Nah itu otomatis kan kayak misalnya sampai kakinya nggak bisa bergerak gitu kan, otomatis jalannya juga terpengaruh gitu ya. Ketika nanti dilakukan proses rehabilitasi untuk mengetahui progresnya seperti apa, apakah menggunakan alat bantunya itu sudah cocok atau tidak, nah itu evaluasinya tetap menggunakan gait analysis seperti ini. Bagaimana cara evaluasinya? Nanti akan kita lihat di bawah itu ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk melakukan gait analysis ini. Tapi sebelum ke sana kita harus pahami dulu beberapa hal mengenai gait analysis sendiri itu seperti apa. Jadi di sini kenapa ini alasannya kenapa sih gait analysis tadi dipelajari? Nah, beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi karena ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana pengembangan ambulator. Nah, ambulator maksudnya itu alat gerak ya di sini. Atau pergerakan yang di sini membutuhkan muscle contraction, yang berarti karena seseorang bergerak itu karena ada ya bagian yang aktif, yang itu merupakan otot di sini. Kalau rangkanya itu kan bagian yang pasifnya gitu ya, rangkanya bisa bergerak karena ada otot yang kontraksi begitu. Yang kemudian di sini antara satu bagian dengan yang bagian yang lain itu dihubungkan dengan joint atau sendi begitu untuk melakukan fungsi tertentu. Tadi misalnya contohnya seperti gambar tadi, ada yang jalan, terus kemudian naik tangga, atau mungkin lebih banyak aplikasinya sekarang misal di sport science begitu. Itu banyak sekarang yang meneliti kayak sebenarnya postur orang yang paling cocok untuk olahraga, misalnya yang saya sempat tahu kemarin itu kayak ada yang tahu ini nggak olahraga rowing di Indonesia, nggak tahu ada apa nggak ya, ada sih sepertinya yang itu pakai mendayung kanan kiri, yang itu ada sekitar 4 atau 8 orang gitu, atau juga ada yang single 1 orang yang gerakannya seperti ini. Nah itu kayak kalau ini lebih ekstremitas atas ya, tapi kakinya juga bergerak di situ. Itu bagaimana kemudian yang paling efektif. Terus kemudian ada juga yang sampai untuk mendesain kaki prostesis untuk runner. Itu beda bentuknya dengan yang kaki prostesis untuk yang orang biasa. Kalau untuk runner, ada yang tahu nggak bentuknya kayak apa? Mungkin yang ada itunya, pirnya. Ada kayak semacam apa sih? Ya kayak ada pirnya gitu, Pak. Mungkin. Bentuknya kayak apa? Tahu nggak bentuknya? Kayak bulan sabit gitu. Nah, benar. Itu ada istilahnya itu kaki apa gitu. Ada yang tahu? Gambar aja, Pak. Kalau istilahnya kurang tahu saya, Pak. Yang lain mungkin ada yang punya info lain mungkin. Yang lain itu namanya kaki apa tuh untuk runner? Benar yang dibilang sama Ihsan barusan. Itu bentuknya seperti itu. Terus ada istilahnya. Khusus memang untuk runner itu. Tapi kalau dipakai untuk orang berjalan kadang agak kurang sesuai kalau berjalan biasa. Tapi kalau untuk lari, wah itu bagus. Karena itu terinspirasi pada satu bentuk tertentu kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada nih? Nah, tadi bentuknya benar. Bentuknya itu seperti bulan sabit dan itu terinspirasi dari kakinya citah. Kalau misalnya kalian perhatikan. Nah, itu makanya dia bentuknya itu seperti itu melengkung dan memang itu khusus untuk runner. Kalian kalau misalnya coba lihat di Paralimpik gitu ya kan banyak tuh. Itu pasti kalau untuk runner kakinya bentuknya seperti itu karena itu paling cocok untuk berlari kayak gitu. Dan untuk gait cycle-nya sudah bukan seperti yang normal tadi orang berjalan, ada beberapa part yang memang dihilangkan untuk menambah speed-nya kayak gitu.
Itu tadi salah satu untuk fungsi tertentu. Kalau misalnya buat apa namanya untuk olahraga itu seperti itu. Atau kemudian ini seorang physician ingin mengetahui atau istilahnya memperdalam mengenai typical movement pattern. Jadi istilahnya gerakan-gerakan tertentu yang ada apa ya, ada pattern-nya begitu, ada bukan dibilangnya siklus ya, tapi kayak yang berulang begitu. Yang tujuannya adalah untuk nanti bisa menentukan treatment apa yang paling tepat yang bisa diberikan ke pasien tersebut. Nah, itu akhirnya bisa dijadikan informasi begitu untuk akhirnya nanti apakah prostesis yang mau dibuat seperti apa atau surgery yang mau dilakukan seperti apa. Kayak misalnya dari pergerakan saja nanti bisa tahu otot mana yang mengalami permasalahan, sendi mana yang mengalami permasalahan dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya case-case yang seperti itu tidak selalu sama ya, satu orang dengan orang yang lain, bisa aja dengan case pada satu orang itu tuh mirip dengan orang yang lain, tapi bisa saja treatment yang diberikan itu akan berbeda tergantung kebutuhannya seperti apa, kayak begitu. Atau yang ini yang di bawah, yang ketiga, ini alasan utamanya kenapa tadi apa dipelajari begitu. Nah ini pada sport, khusus untuk sport ini di sini untuk melihat improvement yang bisa dilakukan oleh si atletnya dan juga bagaimana. Nah ini nih kalau saya sendiri pribadi saya itu sangat tertarik dengan namanya injury mechanism. Jadi istilahnya bagaimana sih injury ini bisa terjadi dan ketika kita bisa mengetahui mekanisme injury itu terjadi, kita bisa melakukan prevention sebelumnya. Jadi nah tugas kita sebagai engineer muncul di situ. Bagaimana kemudian kita mendesain alat-alat medis yang mampu melakukan prevensi pada sebelum injury itu terjadi kayak gitu. Makanya akhirnya muncul kemudian apa namanya helm itu bisa macam-macam, terus kemudian ada apa safety belt itu seperti apa. Salah satunya karena tahu injury mekanismenya seperti apa sehingga prevention yang harus diberikan itu seperti apa. Kayak gitu. Ataupun kalau misalnya di sport juga kayak yang paling banyak case-nya. Aduh, ini agak lemot not responding pula. Nah, kemudian, nah ini, tadi kalau misalnya tadi kan sempat sudah ingin mengetahui bagaimana kalau di sport science mengenai improvement dan juga injury mechanism begitu, tapi ada juga yang hanya berhubungan dengan keadaan-keadaan patologis secara klinis. Jadi istilahnya entah itu berupa kelainan atau berupa penyakit yang kemudian bisa dilihat dengan menggunakan gait analysis. Jadi ada amputasi. Jelas kalau misalnya amputasi di sini kemudian nanti dipakaikan apa namanya leg prosthesis akan seperti apa tergantung amputasinya di mana, itu akan berbeda begitu. Amputasi itu kalau misalnya ini ya namanya trans apa misalnya amputasi transradial itu berarti yang di lengan begitu, ada transhumerus, transfemoris dan lain sebagainya. Ada cerebral palsy. Kalau cerebral palsy ini yang kelainannya ada di otaknya, sistem sarafnya yang bermasalah. Ada degenerative joint disease. Kalau ini lebih ke permasalahan yang ada di persendiannya. Biasanya ada yang sendinya itu mengalami pengapuran, terus kemudian ada mengalami infeksi dan lain sebagainya, yang kemudian menyebabkan sendi itu satu nggak lentur lagi, terus kemudian sakit kalau digerakkan dan lain sebagainya. Atau berhubungan sama ini yang kedua, yang selanjutnya ini ada joint pain, yang tadi yang kalau misalnya digerakkan tuh sakit sendinya. Atau joint replacement. Nah ini nanti yang berhubungan dengan yang saya sebutkan nanti yang minggu depan atau minggu depannya lagi kita bahas mengenai total hip replacement sama total knee replacement. Nah itu kan tuh joint semua tuh, sendi semua itu akan berkaitan, nanti akan dilihat bagaimana efeknya setelah di surgery, setelah diganti itu seperti apa. Atau polio, terus kemudian ada multiple sclerosis, kemudian ada yang ini kan yang masih berhubungan dengan tulang-tulang dan sendinya, atau yang berhubungan dengan muscular dystrophy. Jadi di sini memang permasalahannya itu ada di ototnya, ada yang ototnya itu mengecil, istilahnya ada atrofi. Jadi kayak misalnya karena contoh orang yang tirah baring, jadi orang tirah baring yang terlalu lama di rumah sakit,
terus kemudian minim sekali pergerakan atau jalan-jalan begitu, itu otot bisa mengalami mengecil begitu, karena sudah jarang digunakan. Nah, itu nanti akan sangat ngefek ke gait cycle-nya, pergerakannya berjalan akan susah biasanya karena ototnya sudah mengecil. Nanti untuk bisa kontraksi lagi akan susah karena butuh latihan untuk membuat bisa digunakan seperti semula lagi. Atau rheumatoid arthritis ini masih berhubungan dengan sendi atau yang berhubungan dengan sistem saraf seperti misalnya spinal cord injury. Nah, contoh yang saya bilang tadi ada spina bifida. Kalau itu bukan injury sih, itu lebih ke penyakit. Kalau injury itu lebih karena misalnya contoh spinal cord injury itu misalnya saraf kejepit. Misalnya ada bagian saraf yang kan kalau misalnya di spine itu kan sarafnya itu keluar serabutnya dari tulang belakang gitu ya. Ketika kita melakukan pergerakan yang salah atau kaget dan lain sebagainya, kemudian tempat keluarnya saraf itu kecepit, nah itu otomatis satu bisa menyebabkan impulsnya kan nggak lancar lagi. Otomatis nanti tinggal lihat jalurnya itu kemana yang akan terpengaruh. Terus kemudian pasti nanti tapi ke pergerakan kayak begitu. Atau terjadi pendarahan di otak sampai kemudian pecah pembuluh darahnya, terjadi stroke. Nah, itu efeknya juga ke ekstremitas nantinya. Atau traumatic brain injury yang misalnya kecelakaan, terus kemudian gegar otak begitu ya. Atau bahasa Inggrisnya concussion itu gegar otak bisa pengaruh kayak begitu. Itu beberapa jenis penyakit yang berhubungan atau istilahnya bisa dilihat atau termasuk beberapa penyakit yang bisa dilihat ataupun treatmentnya nanti bisa dinilai dari gait cycle-nya. Karena tadi penyakit-penyakit ini ngefeknya ke ekstremitas. Masih banyak lagi ya. Nah, itu biasanya kan kalau misalnya tadi yang gait cycle lebih ke berjalannya. Ketika orang berjalan, pasti kan akhirnya di sini kakinya melakukan beberapa pergerakan. Mungkin ini kalian sudah cukup familiar ya di anatomi begitu, pergerakan-pergerakan dan nama-namanya begitu. Kalau misalnya mengarah ke sumbu tubuh namanya apa, kalau menjauh apa, kemudian ada fleksi, ekstensi, dan lain sebagainya. Ada rotasi juga, abduksi. Itu tadi kalau misalnya di kaki, kalau ini bagian yang telapak kaki ataupun jari-jarinya. Nah, ini ada ini bagian yang penting kalau di ankle tuh ini yang atas ini ada namanya dorsifleksi, itu yang kakinya ke atas sama plantar fleksi. Nah, contoh nih pada orang yang mengalami stroke, kalau misalnya sudah sampai ke ekstremitas bawah, biasanya kakinya itu tidak bisa mengalami dorsifleksi. Jadi kakinya akan istilahnya lunglai, jadi turun ke bawah terus. Jadi kalau jalan makanya akhirnya nyeret kayak begitu. Itu namanya nama istilahnya itu drop foot atau foot drop gitu. Saya lupa yang benar yang mana. Foot drop kayaknya. Kayak gitu. Jadi kakinya memang ke bawah nyeret, tapi itu bukan cuma gara-gara stroke, yang cerebral palsy pun juga bisa kayak gitu efeknya. Tuh. Kemudian kalau ini yang bagian yang belakang kaki, gerakan keluar sama ke depan, eversion sama inversion, ada abduksi sama aduksi. Kalau aduksi itu berarti mendekat ke senternya tubuh, kalau abduksi itu yang berlawanan, yang menjauh. Kemudian ini untuk yang jari-jari kakinya, toesnya. Kemudian sekarang beralih ke arah sendi-sendinya. Nah, ini beberapa case ada yang kayak istilahnya sendinya itu kalau pas pada tempatnya, nah ini harusnya ada senternya begini. Tapi kemudian ada beberapa kasus yang kemudian sendinya geser. Nah, ini banyak terjadi pada atlet nih biasanya yang suka main futsal, basket, terus apa lagi bulu tangkis begitu ya. Itu biasanya ada yang ankle-nya geser sampaian itu kalau lihat tuh ngeri gitu ya, kayak istilahnya tiba-tiba kayak benjol tapi keluar dari posisinya. Itu kalau misalnya seorang dokter rehab atau physician begitu tinggal dibalikkan ke tempat posisinya, tapi itu pasti sakit banget karena di bagian sendi itu banyak sarafnya di situ, jadi pasti akan sangat kerasa. Atau kemudian ada yang istilahnya bagian kalau misalnya kayak gini kayak pelana begitu, itu yang bagian sendinya itu sudah keropos tipis, kemudian
tulang ketemu tulang, itu pasti sakit sekali kalau misalnya sampai bergesekan seperti itu. Karena salah satu tugasnya sendi di situ sebagai selain penghubung, dia juga sebagai lubrikan ya, atau istilahnya pelumas biar nggak saling bergesekan antara tulang sama tulang. Kalau tulang sama tulang sampai gesekan, pasti di situ apa namanya, yang satu yang jelas sakit, terus kemudian bisa aja keduanya itu mengalami semacam erosi kayak begitu, atau bisa jadi sampai crack nantinya. Nah, misalnya ini, kalau ini tadi kayak misalnya perubahan posisi gayanya dan besar gaya kontak antara tulang sama tulang dan juga sendi yang ada di sekitarnya yang tugasnya menyeimbangkan. Jadi kalau ini kan, ini harusnya memang nggak ketemu langsung ya, tetap ada pembatasnya begitu antara tulang yang besar di sini femur dengan yang di bawah tibia sama fibula begitu. Ya, itu pasti ada yang menyeimbangkan. Yang tujuannya adalah memberikan keseimbangan untuk seseorang agar istilahnya berdiri itu bisa tegak kayak gitu. Makanya penting di sini. Kalau yang di bagian lutut, nih yang suka futsal nih, tahu nggak cedera yang paling sering terjadi di lutut itu apa? Yang suka futsal harusnya tahu nih. Atau basket gitu, sering kejadian sepak bola gitu. Halo? Terputus ya? Iya, Pak. Tadi putus-putus. Ini pertanyaan terakhir saya tadi kedengaran nggak yang tentang ini injury yang banyak terjadi pada orang yang sering futsal, sepak bola, basket begitu? Ada yang tahu? Hamstring. Hamstring. Ada lagi, satu lagi yang berhubungan dengan sendi. Ankle break. Ankle break yang ada di lutut sekarang. Benar tadi ankle break atau yang hamstring itu dua itu juga sering. Satu lagi yang di lutut biasanya. ACL, Pak. Nah, benar. Tadi kan ada, kita bahas satu-satu deh. Kita mulai dari yang lutut yang sesuai dengan gambar ini. Jadi cedera namanya cedera ACL, anterior cruciatum ligament. Atau ligamen yang di sini tugasnya dia adalah menyeimbangkan posisi sendi di lutut. Jadi di lutut itu saya nggak ada gambarnya ya di sini. Jadi kalau di lutut itu di bagian tulang femur sama bagian yang tulang besar di bawah ini, kayak misalnya kayak begini, ini tuh ada dua ligamen yang dia itu saling bersilangan gitu. Yang satu namanya ACL, anterior cruciatum ligament, yang satu namanya PCL, posterior cruciatum ligament. Nah, yang si ACL ini itu yang gampang sekali ruptur biasanya atau putus gitu. Putusnya tadi itu kalau misalnya ya namanya main sepak bola atau main futsal gitu ya, misalnya ketendang temannya atau jatuh nggak sesuai gitu sampai kemudian cedera. Nah, itu biasanya fatalnya sampai orangnya nggak bisa jalan, harus dioperasi, surgery, diganti ACL-nya harus antara disambung atau diganti begitu. Itu yang paling sering terjadi. Terus kemudian tadi ada juga yang menyebutkan hamstring. Kalau hamstring di sini otot yang ada di bagian betis di sini. Bisa jadi kalau ini karena otot itu pasti punya dua bagian yang dia itu nempel gitu kan, nempel ke tulang. Yang namanya apa? Yang bagian yang nempel ke tulang? Ada yang tahu? Kan kalau yang otot yang di tengah besar. Apa? Siapa barusan ini? Ligamen bukan. Bukan. Ligamen tuh tulang sama tulang. Kalau yang di otot apa tuh yang nempel ke tulang? Tendon, Pak. Tendon, benar. Jadi bagian yang nempel ke tulang tuh pasti kalau ototnya pasti punya dua gitu kan. Ada yang kalau misalnya di kaki di sini, itu pasti ada yang di atas, ada yang di bawah gitu kan. Nah itu kalau yang tadi yang hamstring, itu biasanya bagian tendonnya itu yang istilahnya dia itu karena terlalu ketarik ketika kontraksi, terlalu besar kontraksinya, bisa sampai lepas dan lain sebagainya. Biasanya itu jadi apa ya? Ya tadi ketarik gitu, robek, bisa jadi kayak begitu. Sama satu lagi tadi yang sempat disebutkan ada ankle break. Kalau ankle break di sini mirip juga seperti yang di ACL tadi. Jadi ligamen yang ada di ankle itu antara satu geser memang ankle sendinya itu geser atau ligamennya putus juga.
Itu memang yang paling banyak terjadi untuk tadi itu di sepak bola atau futsal ataupun basket kayak gitu. Kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke yang bagian gate-nya sendiri, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau yang setelah ini mungkin akan kita bahas beberapa parameter yang penting yang itu dilihat ketika kita menganalisa gate seseorang. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bagaimana? Bisa lanjut? Belum, Pak. Lanjut ya. Kalau misal ada pertanyaan, dipotong aja nggak apa-apa ya. Kalau misal ada yang bingung atau takut daripada skip nanti di belakang, langsung aja saya dipotong waktu jelasin nggak masalah. Oke, kita lanjut ke yang tentang gate-nya sendiri. Nah, di sini gate-nya sendiri, tujuan utama orang berjalan itu kan untuk melakukan pergerakan. Dan pasti diinginkan adalah, yang diinginkan selalu menggunakan gaya atau energi ya. Energi yang paling minimal untuk melakukannya. Itu udah otomatis seperti itu. Karena siapa sih yang mau istilahnya melakukan pergerakan tapi gampang capek karena butuh energi yang besar, kan nggak ada gitu ya. Itu yang jadi istilahnya goalnya ketika seseorang melakukan pergerakan kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika berjalan tuh nggak yang istilahnya cuma kakinya saja yang bergerak kemudian selesai, tidak, tetapi akhirnya di sini dipengaruhi oleh beberapa hal yang juga berkaitan begitu ketika seseorang berjalan. Yang dua yang paling utama adalah yang bagian ini, central nervous system atau istilahnya sistem saraf pusat, yang itu terdiri dari ada otak, kemudian spinal cord, sumsum tulang belakang, dan juga peripheral nerve yang itu merupakan saraf yang ada di ini, yang di istilahnya ya, sistem saraf tepi yang ada di bagian-bagian tubuh lainnya yang bukan di pusat tadi itu. Kemudian sama yang jelas bagian penggeraknya, yaitu yang pasif dia itu tulang sama joint. Kemudian yang aktif dia muscle-nya, yang dia tujuannya memang kontraksi untuk melakukan pergerakan kayak begitu. Nah, ini semua kalau misalnya ada tadi yang sempat kita bahas tadi di pertengahan mengenai beberapa penyakit, itu nggak jauh-jauh dari bagian-bagian ini gitu penyakitnya. Karena tadi itu ketika ada satu masalah di satu bagian ini, otomatis akan pengaruh ke jalannya seseorang. Entah itu bagian yang di pusat ataupun yang ada di saraf tepi kayak gitu. Oke. Nah, ini gate-nya seseorang. Tadi kan sempat saya bilang kalau misalnya kita akan lebih gampang ketika kita itu melihat satu sisi. Nah, ini sekarang ditampilkan dua sisi begitu. Ketika untuk saat ada istilahnya ya, ini banyak istilah setelah ini. Jadi jangan sampai rancu begitu. Ada istilah begini, ketika kaki ini mulai pertama melangkah, masuk initial contact, sampai initial contact selanjutnya. Nah, ini namanya satu stride atau straight line. Jadi panjang langkahnya kayak begitu. Tapi antara jarak satu langkah kaki kanan dengan jarak satu langkah kaki kiri, nah ini namanya step length. Ini ya, agak berbeda gitu ya. Saya kalau misalnya di Indonesia kan kadang bingung membedakannya seperti apa. Yang kalau straight itu satu sisi yang kita lihat, tapi kalau step itu dua sisi. Dua sisi maksudnya berarti jarak antara ketika kaki kanan mulai initial contact sampai kaki kiri initial contact, itu berarti step. Tapi kalau lihatnya kita kaki kanan initial contact sampai kaki kanan ini initial contact lagi, itu stride namanya. Itu. Nah, harus diperhatikan kalau yang di sini. Kemudian, nah ini, untuk orang yang normal, kaki itu kalau misalnya kita berjalan harusnya itu membentuk sudut dari garis utama yang ada di tengah. Nah, ini kemudian nanti biasanya itu kalau misalnya ini sudutnya nggak sesuai di sini, nanti ya muncul kaki O, kaki X, dan lain sebagainya. Atau memang karena bentuk kakinya yang tadi tidak normal. Kemudian, nah di sini
jarak antara sisi bagian dalam kaki kanan dan sisi bagian dalam kaki kiri, nah ini ada namanya base of gait. Jadi istilahnya ada jaraknya memang normalnya. Jadi kalau misalnya malah dibuat mepet begitu, orang malah nggak seimbang malahan. Kayak gitu. Jadi kayak istilahnya bagian pondasinya malah jauh lebih sempit sehingga keseimbangannya akan lebih mudah terganggu. Tapi ketika tadi ada jarak yang itu memang sudah jadi normalnya dia berapa itu makanya posisi tegak atau seimbangnya itu akan lebih sesuai untuk dianggapnya normal kayak gitu. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi dibagi dua, ada stance, ada swing. Kemudian nanti dimulai dari initial contact, loading response, terminal mid stand, terminal stand. Masuk pre-swing, kemudian masuk ke initial swing, mid swing, terminal swing. Nah, ini harus ingat urutannya. Dulu kalau waktu zaman saya kuliah dulu sampai terakhir yang kurikulum lama, itu ada ini praktikumnya gait analysis ini. Jadi kayak ada video orang berjalan, nanti kemudian tiap bagian tertentu di capture ketika masing-masing bagian ini, masing-masing fasenya ini atau subfasenya ini, kemudian nanti bisa dianalisa normal atau enggaknya, berapa lama dan lain sebagainya. Tapi karena praktikumnya dihapus gitu ya, sekarang sudah digantikan dengan ETB, subbab itu pun jadi tidak ada juga. Kalau itu coding pakai MATLAB dulu kalau seingat saya. Kemudian, nah ini, pembagiannya seperti ini. Seseorang yang normal, ketika dia berjalan, itu 60% itu pada fase yang stance, ketika yang kakinya napak ke permukaan tanah. Dan sisanya itu yang tadi yang swing, itu 40%. Nah, di sini biasanya ini kenapa dalam bentuk persen? Karena nanti itu tiap seseorang bisa punya namanya waktu untuk satu siklus gait itu berbeda-beda. Ya, balik lagi ya ke tipikal orang yang masing-masing, ada yang suka jalannya cepat, ada yang tidak. Nah, itu nanti untuk mengetahui seberapa lama sih stand phase-nya atau seberapa lama sih swing phase-nya. Nah, itu dikalikan dengan persentase ini. Persentase ini pun nanti akan dibagi-bagi lagi ke subfasenya tadi itu, yang mulai dari initial contact, loading response dan lain sebagainya sampai terminal swing. Nah, ini. Selain itu, nah ini ada istilah juga namanya single support dan double support. Maksudnya seperti apa? Nah, ini, ketika seseorang yang berjalan, ada kalanya itu yang menahan beban tubuhnya itu cuma satu kaki, ada kalanya itu dua kaki. Nah, kelihatannya bagaimana? Tadi kita bisa tahu ketika kita melihat siklus gait-nya kaki kanan dan kiri secara bersamaan. Nah, ini ketika di sini, ketika yang hitam ini kelihatan nggak sih kalian bedanya kaki kanan dan kaki kiri? Kalau kanan tuh yang hitam, yang kiri itu yang putih. Nah, di sini ketika yang kaki kanan di sini sudah mau masuk terminal stance, kaki kiri sudah mulai naik nih, sudah mau masuk swing gitu. Nah, ini berarti di sini ada double support karena kedua kaki di sini masih menempel di ground-nya, di lantai. Tapi ada satu fase yang kaki kirinya dia itu udah swing, tapi kaki kanannya masih ini udah tegak lurus ya, ini mid stance begitu. Nah, ini berarti single support di sini yang menyentuh ke lantai cuma salah satu. Tapi siklus ini secara nggak sadar untuk orang normal akan terjadi secara alami begitu. Sempat bayangin nggak kalau misalnya yang dipelajari kayak gini itu kucing gitu, bukan orang. Kayak apa gitu kan malah rumitnya untuk mengetahui 4 kaki begitu ya. Tapi itu ada juga yang istilahnya mempelajari seperti itu. Bagaimana kemudian mempelajari bagaimana kucing itu berjalan atau mungkin melompat dan lain sebagainya, yang kemudian ketika bisa mengetahui itu diimplementasikan untuk membuat sesuatu yang lain. Maksudnya sesuatu yang lain itu yang akan berguna untuk keperluannya manusia. Contoh misalnya, ketika kucing loncat kemudian turun lagi, itu kayak kaki mana duluan yang istilahnya menyentuh ke tanah, terus kemudian posisi ketika kucingnya itu loncat, postur tubuhnya seperti apa, itu dijadikan informasi
biasanya buat sport sih kalau yang saya tahu tuh, yang jadikan informasi untuk gerakan-gerakan yang paling optimal ketika gerakan seperti itu dibutuhkan. Contoh misalnya buat lompat indah dan lain sebagainya. Saya sempat dulu waktu S2 itu dapat soal mata kuliahnya itu namanya neuromechanics gitu. Jadi tetap yang berhubungan dengan mekanika tetapi lebih hubungannya sama sarafnya. Nah, soalnya itu soal ujiannya disuruh menggambarkan bagaimana perubahan perubahan titik gravitasi tubuh kucing ketika kucing itu loncat. Nah, bisa bayangin nggak itu kira-kira kayak gimana pergeseran pusat masanya beratnya si kucing gitu ketika loncat sehingga dia tuh bisa mendarat kayak misalnya kakinya tuh kaki depan duluan, kemudian dilanjutin kaki kiri dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu dianalisa gitu. Kalau mungkin orang yang nggak tahu ya mikir buat apa gitu ini kucing gitu dianalisa. Padahal ternyata efeknya bisa sampai ke tadi informasinya itu dipakai untuk keperluannya manusia juga kayak gitu. Kemudian ini tadi masih yang stand face, tetap pembagiannya tadi. Nah ini sudah ada ini ya persen-persennya. Jadi kalau misalnya bagian awal initial contact ini pertama nyentuh 0% di sini sampai kemudian masuk ke bagian 2 10% dan seterusnya begitu sampai ke terminal stand 100%. Ini istilah-istilahnya aja ya. Jadi kalau misalnya yang bagian misal di swing face nih ada 3 itu yang paling gampang istilahnya menghafalnya begitu ini inisial, mid sama terminal gitu. Cuma waktu inisial swing itu otomatis akan lebih cepat dibanding yang terminal swing karena ketika terminal swing udah otomatis kayak ngerem gitu ya, ngerem karena mau masuk fase stance, kaki mau menyentuh ke ground, ke tanahnya begitu otomatis kecepatannya akan menurun. Tapi ketika pertama kali mau swing, nah itu pasti kecepatannya akan naik kayak gitu. Ini tadi pembagiannya sudah. Nah, ini masalah kecepatan tadi ya. Ketika stance itu memang kecepatan jalannya akan turun karena tadi otomatis karena berhubungan dengan lantai pasti di situ ada gaya gesek yang menahan dan otomatis kayak kecepatan akan semakin menurun sehingga ketika orang berjalan ketika menyentuh tanah kecepatan jalannya akan turun. Ini akan ngefek ketika orang itu berlari gitu. Ketika orang berlari, otomatis akan sangat singkat waktunya ketika orang itu di fase stand-nya. Jadi stand space-nya akan sangat pendek. Kenapa? Karena tadi itu, agar kecepatannya itu nggak turun. Dan sangat menghindari adanya double support. Kenapa? Ketika akan semakin banyak bagian tubuhnya bersentuhan dengan tanah, otomatis akan semakin banyak friction-nya, otomatis akan mengurangi kecepatannya. Sehingga ketika untuk orang berlari otomatis akan sangat singkat sekali ketika kakinya itu bersentuhan dengan tanah. Kayak gitu. Itu konsepnya makanya orang berlari gitu ya. Makanya dia kayak jangkauannya diambil sepanjang mungkin, kemudian waktu untuk ketika kaki itu bersentuhan dengan tanah itu dibuat sesingkat mungkin. Kayak gitu. Ini makanya di sini ada keterangannya ya. Untuk yang running, double supportnya disappears karena memang nggak diharapkan begitu ya. Malah double swingnya di sini yang diharapkan. Jadi ketika dua kaki itu nggak menyentuh ground sama sekali. Makanya tadi dibilang kalau misalnya yang kita pelajari itu yang normal dulu, orang normal berjalan. Tapi kalau misalnya sudah geser dari situ, itu sudah dianggapnya abnormal. Tapi abnormal di sini ada yang disengaja, seperti running seperti ini, atau yang nggak disengaja karena orang misalnya sakit atau menggunakan alat bantu dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian, nah ini ada bagian yang kalau analisisnya itu ada yang kinematik, ada yang kinetik. Jadi istilahnya ada yang bagian yang dilihat bagaimana perubahan tadi kaki entah kecepatannya dan lain sebagainya atau masalah jaraknya kayak begitu. Ini masih yang berhubungan dengan parameter-parameter di gait analysis seperti yang tadi. Sama di sini juga dihitung ini angle-angle-nya yang diperhatikan di sini. Angle ininya ya, kayak tadi misalnya sudut kakinya kayak begitu. Terus kalau tadi kan jarak, apalagi ya sudut itu. Oh ini, ketika orang berjalan, notice nggak kalau misalnya orang berjalan tuh pinggul itu akan
sebenarnya melakukan pergerakan gitu, naik turun kanan kirinya kayak begitu. Nah itu ada sudut khususnya. Nanti kayak ada di belakang namanya Q angle kayak begitu. Oh, nggak ding, itu masih di ini sih, di materi selanjutnya nanti ada namanya Q angle. Jadi kayak sudut yang harus dibentuk oleh pinggul seseorang ketika itu berjalan, yang itu dipengaruhi oleh sudut dari ini kepala femurnya ketika nempel di tulang panggul. Nah, itu ada namanya Q angle. Nah, ini balik lagi ke tadi variabel-variabel tadi ya. Kalau yang step tadi itu yang apa namanya? Antara satu kaki kanan dan kiri ketika mulai initial contact itu jaraknya berapa. Kalau straight line itu sama-sama kaki kanan. Terus kemudian ada width of walking base, itu jarak antara kaki kanan dan kaki kiri tadi, kan nggak boleh mepet, sama foot angle. Itu miringnya ini, jari-jari kakinya dari garis utama. Ini tadi sudah. Ini straight line sudah jelas tadi, ada base-nya, walking base-nya sudah juga. Ada sama sudutnya tadi. Nah nih, di sini ada keterangannya nih tambahan. Untuk sudutnya di sini itu atau ini angle of gate-nya atau degree of two out-nya itu sekitar 7 derajat. Nah, di sini ini ada keterangan untuk yang laki-laki. Jadi sudutnya ini akan menurun ketika kecepatannya itu meningkat. Jadi semakin kita berjalan tuh apa kayak semakin kita berlari begitu, otomatis kaki akan semakin sudutnya akan semakin menyempit. Jadi akan semakin lurus ke depan. Posisi kakinya. Ini telapak kakinya. Ini kalau ini sekarang untuk yang waktunya. Kalau yang waktunya sama sih seperti yang tadi yang di bagian distance-nya, cuma tinggal variabelnya variabel waktu. Kayak misalnya step-nya berapa lamanya, stride-nya berapa lamanya, stance-nya berapa lama, yang single atau double support tadi berapa lama swing. Nah, kemudian ada yang baru ada namanya cadence sama speed. Ada yang tahu nggak cadence itu apa? Yang suka naik sepeda nih harusnya tahu nih. Hampir mirip sih, tapi istilahnya aja. Ada yang tahu? Cadence. Kalau speed ya jelas kecepatan gitu ya. Kalau speed dari berapa meter per second-nya begitu. Tapi kalau cadence ada yang tahu? Kalau di seorang pembalap sepeda gitu atau yang suka naik sepeda itu cadence itu yang ini RPM, rotation per minute, biasanya hampir mirip sama itu. Kalau misalnya orang jalan berarti ya step per minute-nya. Jadi berapa step per satuan waktunya. Itu cadence. Kalau di naik sepeda kan rotasinya itu yang dihitung, rotasi rodanya gitu. Hampir mirip sih sama kecepatan, cuma beda satuannya aja. Kalau kecepatan kan satuannya jarak gitu ya. Kalau ini satuannya lebih ke tadi satuan entah itu putaran atau langkah dan lain sebagainya. Kayak begitu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada dari yang saya jelasin tadi ada yang masih miss atau mungkin ada yang tanya tentang case-case tertentu gitu misalnya, silahkan sebelum dilanjut atau terlalu cepat. Silahkan kalau misalnya ada yang mau tanya. Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nanti di akhir kita akan diskusi kalau misalnya ada case-case tertentu. Nah, sekarang ada juga, di sini, nah ada. Apa sih yang kemudian dilihat begitu? Kan tadi kan kalau misalnya tadi ada bagian, bagian variabel waktu, variabel jarak, itu kan bisa diukur begitu ya. Kemudian ada beberapa variabel lain yang kemudian di sini berpengaruh juga. Ada namanya pelvic rotation. Nah, ini tadi yang sempat saya bilang pergerakan
pelvisnya, pinggul atau panggul ya yang paling tepat ya, panggul. Nah, kemudian ada pelvic obliquity. Ini yang saya bilang tadi, ada oblique kan itu maksudnya miringnya seberapa, itu yang saya sebut Q angle tadi itu. Terus kemudian ada knee flexion in stand face. Nah, kaki lututnya ketika mengalami flexion, jadi ketika nekuk ke belakang di fase stand face, nah itu nekuknya sampai sudut berapa derajat. Kalau misalnya terlalu sudutnya terlalu besar, nanti kayak jongkok dong orangnya. Nah, kayak begituan itu ada standarnya. Kemudian ada ankle mechanism, jadi kayak ankle-nya itu membentuk sudutnya seperti apa sih? Atau mungkin kalau kita lihat lebih detail secara biomekanik, kayak gaya-gaya yang bekerja seperti apa sih? Apa yang menahan di situ? Nah, itu semua diperhatikan. Putus-putus ya barusan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terakhir tadi sampai apa? Terakhir tadi sampai apa? Flexion. Oh, iya. Ankle mekanismenya kurang jelas. Dikit. Oke. Saya ulangi yang dari ankle mechanism. Yang ankle mechanism tadi itu yang berhubungan, kalau misalnya kita lihat lebih ke arah biomekaniknya, itu kayak misalnya kan kalau di ankle di situ ada dua ujung tulang, yaitu tulang fibula sama tulang fibula sama tibia sama fibula. Terus kemudian di situ juga ada beberapa ligamen di situ yang bekerja di situ. Nah, itu kan kalau kaki tadi, ketika kakinya itu ligamennya bermasalah, atau kemudian ada di situ ada syaraf yang sangat yang bekerja untuk bisa tadi gerakan kaki itu ke atas, plantar flexion. Nanti kalau si syarafnya itu bermasalah, otomatis dia langsung kakinya turun gitu. Tadi yang saya bilang foot drop tadi itu. Kalau misalnya yang efek kena stroke tadi yang kayak begitu. Nah, itu ketika sudah kena itu nggak bisa udah nggak bisa digerakin lagi. Nah, itu makanya untuk yang orang yang normal itu sangat diperhitungkan begitu bagaimana ankle mechanism di situ, mengalami dorsifleksi atau plantar fleksi. Kemudian ada foot mechanism. Kalau foot mechanism di sini lebih ke ini ya, secara keseluruhan. Paham kan apa bedanya foot sama leg? Tahu nggak? Sama kayak arm sama hand gitu. Arm sama hand, kalau hand kan ini doang nih hand. Kalau arm tuh lengkap. Foot sama leg juga gitu. Leg itu yang lengkap. Kalau foot itu berarti yang ujungnya doang. Kayak gitu. Ankle ke bawah itu foot. Kayak gitu. Kemudian ada lateral displacement of body. Ini yang kayak pergeseran dari postur tubuh biasanya. Kayak gitu. Itu juga dilihat. Karena kan ketika tadi postur tubuh seseorang itu mengalami pergeseran, otomatis pergerakannya itu juga terpengaruh. Pergerakan maksudnya jalannya gitu ya. Jalannya seseorang itu akan terpengaruh. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang foot pelvic rotation sama pelvic obliquity. Kalau rotation itu berarti yang ini ya, gerak ke depan ke belakangnya, tapi kalau oblique-nya itu kanan kirinya. Ada orang yang memang itu kakinya tuh panjang sebelah. Ada yang pernah tahu nggak kayak gitu case-nya? Jadi kakinya itu memang panjang sebelah. Jadi posisinya kalau orangnya berdiri itu agak miring jadinya. Pinggulnya agak miring. Contoh nih, kalau artis tuh kalau yang tahu Komeng, tuh kakinya tuh tinggi sebelah dia. Iya, Pak. Benar, Pak. Itu kayak gini. Jadi posisinya memang tinggi sebelah. Jadi kayak kadang biasanya dibantunya pakai misalnya sepatu yang haknya memang dibuat tinggi sebelah biar kemudian seimbang lagi gitu. Atau kalau misalnya di sini ini berkaitan dengan pergerakannya. Nah, kalau misalnya tinggi sebelah otomatis kan kayak apa ya? Kalau orang jalan mungkin dibilang Jawanya itu deglok gitu ya, kayak nggak seimbang, jadinya akan gampang jatuh kayak gitu. Atau kalau yang rotation tadi ini yang gerakannya ke depan sama belakang, tapi nggak tinggi sih kalau ini sudutnya yang dibentuknya. Gitu. Atau ini nih ada beberapa case yang dia itu telat. Jadi misalnya telat tuh maksudnya telat ininya. Jadi seharusnya tuh dia udah masuk fase mid stance nih. Kalau masuk fase mid stance tuh harusnya kan semua telapak kaki itu sudah nempel di permukaan tanah, di ground-nya. Kemudian kaki atas sama kaki bawah itu udah tegak nih. Tapi ini masih belum. Tapi si kaki yang satunya, kaki kirinya misalnya jalan itu
sudah mau nyalip gitu. Nah, biasanya akhirnya kalau kayak gini, orangnya ini stumble gitu, apa ya stumble itu berarti kayak jatuh karena keserimpet kakinya sendiri kayak begitu. Atau karena ini tadi pinggulnya itu terlalu besar ketika melakukan pergerakan rotasi ataupun obliknya tadi itu. Sehingga akhirnya pengaruh ke gait cycle-nya dia. Kayak gitu. Makanya di sini dibilangnya late mid stand gitu atau early mid stand gitu. Lebih duluan atau telat kayak gitu. Tetap dianggap nggak normal yang kayak begitu. Nah, itu tadi mulai dari awal sampai situ itu merupakan parameter-parameter yang kemudian diperhatikan ketika seseorang itu melakukan gait cycle-nya itu diperhatikan begitu. Kalau untuk di yang selanjutnya ini, mengenai abnormal gait pattern-nya. Jadi kalau orang yang mengalami gait cycle-nya itu ada kelainan dan ada kelainan begitu, ini kelainan-kelainannya. Ya, biasanya sangat dipengaruhi itu sama tulang belakang sepertinya sih kalau ini. Ada yang kalau orang normal tuh seperti ini posturnya nih, ada orang yang kayak bungkuk ke depan gitu. Apa ya istilahnya? Kalau misal gampangnya ini yang lordosis, kyphosis, scoliosis. Nah, itu pengaruh banget ke gait cycle-nya seseorang. Ini kan itu semua pengaruh di tulang belakangnya dia yang akhirnya mempengaruhi postur, dari postur ini tuh mempengaruhi gait cycle-nya seseorang. Atau kayak gini nih efeknya ya. Kalau yang ini yang lordosis. Yang lordosis itu berarti yang melengkung ke depan ya, posisinya itu agak begini, membusungkan dada gitu. Bukan maksudnya sombong tapi memang kelainan begitu ya. Itu mengalami namanya circumduction. Jadi istilahnya gerakan kakinya untuk orang itu melangkah. Kalau orang normal itu harusnya stepnya itu kan ke depan ya. Nah, kalau untuk yang mengalami lordosis di sini, dia tuh untuk melangkah itu swing jadi dia tuh ngelangkahnya kakinya nyerong-nyerong jadinya untuk melakukan langkah kayak gitu. Atau yang seperti ini, ada namanya step page. Jadi istilahnya tadi karena kakinya terlalu terlalu plantar fleksi, terlalu ke bawah tadi itu, akhirnya dia nyeret jalannya. Nah, ini juga nggak diharapkan ya sepertinya. Orangnya akan lebih gampang jatuh jadinya. Nah, itu semua itu beberapa kelainan-kelainan yang kemudian biasanya bisa terdeteksi dari gait analisisnya. Nah, kemudian selanjutnya kita setelah tahu nih tadi variabelnya apa aja, kemudian penyakitnya apa aja. Nah, sekarang untuk sebagai engineer-nya, nah di sini nih core-nya malahan kayak apa aja sih yang kemudian harus disiapkan ketika seseorang mau melakukan tadi gait analysis. Sensornya apa aja sih yang digunakan? Nah, di sini beberapa bagian yang biasanya sering digunakan, tapi nggak semua sih. Yang paling sering adalah dua yang paling wajib itu adalah satu kamera di sini. Jadi yang melihat dari segala sisi biasanya itu 6 gitu. Jadi depan belakang kanan kiri itu ada 4, depan belakang jadi ada 6 kamera begitu. Terus kemudian jaraknya itu jalannya sekitar berapa meter ya? Ada mungkin 5 sampai 10 meter begitu untuk tempat jalannya. Terus kemudian di bagian tengah, nah ini ada yang khusus di situ ada namanya force plate atau force sensor nih kalau di sini. Yang tujuannya adalah tadi melihat bagaimana gaya seseorang ketika orang itu berjalan. Itu yang paling utama dilihat oleh seorang dokter. Selain tadi dari sisi postur. Nah, kemudian akhirnya dilengkapi sama yang lain. Ada juga accelerometer untuk mengukur percepatannya, ada gyroskop untuk mengukur kecepatan angulernya, atau goniometer. Kalau goniometer untuk mengukur ininya sudutnya di bagian sendi-sendinya, atau ini yang paling terakhir melihat
EMG-nya, sinyal ototnya seperti apa. Karena dari situ juga bisa ketahuan nih apa kelainan-kelainan atau penyakit yang diderita oleh pasien ketika melakukan tadi gait analysis seperti itu. Nah, ini. Yang paling sering digunakan tadi ya sudah saya sebutkan, jadi visualnya. Jadi memang di sini memang butuh expert dari dokternya, jadi dokter yang khusus untuk ini ya, spesialis rehabilitasi dan kedokteran fisik yang tujuannya sebagai memang mirip sama ini sih apa physician gitu ya, atau physical therapist begitu, untuk melihat bagaimana pergerakan seseorang normalnya seperti apa. Yang itu yang dianalisa itu whole package ya, maksudnya bukan cuma ekstremitas bawah tapi seluruhnya begitu. Bagaimana kemudian ketika berjalan posisi tangannya ngayun tadi itu, terus kemudian posturnya tadi kayak apakah ada kelainan yang memang ada di tulang belakangnya begitu. Terus kemudian setelah secara visual ada yang timingnya juga tadi waktunya itu berapa sih, normal nggak dan lain sebagainya. Terus kemudian ada yang tadi goniometer untuk tahu apa sudut-sudut di sendinya, EMG untuk tahu sinyal listrik dari otot. Nah, sama tadi tuh semuanya dikombin kemudian. Nah, ini nih. Tadi sempat saya bilang ya, jadi kayak depends untuk melihat secara visual itu depends on the skill of observer. Jadi tergantung kemampuan sama pengalaman yang dipunya oleh si observer tadi, physician-nya atau physical therapist atau dokternya kayak begitu. Terus kemudian yang dilihat pun nggak cuma satu sisi, makanya tadi kan ada 6 kamera gitu untuk kalau misalnya dokternya sampai kelewat untuk melihat sisi yang lain, masih ada rekamannya kayak gitu. Oh ini malah panjangnya minimal ya 10 sampai 12 meter. Memang agak panjang itu. Tapi force sensornya atau force plate-nya itu cuma di bagian tengah aja gitu. Yang itu ada 2 untuk kaki kanan dan kaki kiri. Gitu. Terus nah ini ada juga yang ini belum sempat kesebut sama sekali dari tadi, ada range of motion. Itu maksudnya adalah sudut yang mampu dibentuk oleh sendi-sendi yang ada di tubuh manusia. Contoh nih, contoh kalau misalnya lengan gini ya. Nah ini kayak ini berapa derajat gitu yang bisa ditempuh oleh si lengannya dari lurus sampai nekuk. Itu untuk lutut, untuk ankle, untuk hip juga diukur semuanya kayak gitu. Ke depan, ke belakang, ke samping dan lain sebagainya. Tergantung permasalahan yang dialami oleh si pasien itu seperti apa. Kayak gitu. Sama yang terakhir ini kamera jelas tadi ya sudah saya sebutkan, dan di pasiennya di situ ditampilkan kayak untuk lebih mudah di capture oleh kamera itu. Jadi di beberapa titik terutama di sendi-sendi itu diberikan penandanya itu ada kayak bulat-bulat gitu warna silver yang itu nanti akan gampang tercapture sama kameranya. Saya akan coba, saya tuh sempat dulu tuh 2 tahun lalu ketika ada dokter yang kesini tuh dicoba pakai itu. Jadi siapa ya dulu tuh Fadli yang jadi narasumbernya, kalau tahu Fadli 2015. Nah, saya coba carikan sama nunggu. Terus sambil nyari ada nggak ya gambarnya, harusnya ada. Sambil nunggu. Nah ini yang kedua ada juga yang pakai goniometer. Ini kalau misalnya kalian lihat yang hijau-hijau ini goniometer itu, yang dia itu dipasang di sendi-sendi. Kalau ini untuk yang pundak, untuk shoulder, ini untuk yang siku, ini untuk yang pergelangan tangan. Yang di kaki pun juga sama, dan yang diukur sama dia adalah angle-nya. Jadi sudut yang mampu dibentuk oleh sendi tersebut berapa. Itu yang diukur oleh goniometer. Kemudian mana ini nggak nemu-nemu nih, saya nyari gambarnya Fadli. Itu kelihatan jelas harusnya. Nah ini kalau yang di kaki seperti ini pasangnya di untuk yang ankle. Ini yang masih jadul ya, tapi sekarang sudah ini masih yang mekanik. Kalau yang tadi itu sudah elektrik, jadi langsung keluar nilainya begitu.
Oke. Nah, kemudian ada EMG. Nah, kalian ini yang ini harusnya sudah cukup familiar nih. Udah tapi baru semester depan sih kalian ada praktikum yang pakai EMG. Atau sekarang ada yang pakai nggak? Ada yang pernah pakai nggak? Yang pakai apa EMG? Oh, ada 2019. Kalau EMG karena di sini tujuannya untuk mengukur kelistrikan yang ada di otot. Nah, di situ kalau misalnya pada apa namanya pada orang yang melakukan rehabilitasi begitu tergantung bagian mana yang akhirnya mengalami penurunan fungsi itu yang dicek sinyal EMG-nya. Karena di situ juga bisa melihat apakah nanti menentukan treatmentnya seperti apa sih, bagian otot yang mana sih yang harus dikasih treatment tadi itu agar fungsinya kembali normal. Nanti dipilihnya dari situ. Kemudian, nah ini pemasangannya kayak gini kalau EMG-nya. Karena tujuannya untuk ini ya, apa namanya, otot yang ada di ekstremitas bawah, jadinya seperti ini. Memang dipasangnya di bagian tadi. Kayak saya contoh tadi yang permasalahan pada hamstring. Nah itu pasti masangnya juga seperti ini. Di bagian bawah. Hamstring kan di bagian apa namanya betis gitu ya pemasangannya. Mana ya? Nah, sebentar ini kalau misalnya saya gambarnya ada di ini sih, nanti saya kirim ke grup aja ya. Contoh apa namanya? Contoh pemasangan tadi. Apa namanya? Istilahnya apa ya? Penanda yang dipakai oleh orang yang untuk dicek gait analisisnya. Oke. Itu gambarnya silver, tapi aslinya itu silver warnanya. Tapi ketika di capture sama kamera, dia tuh jadi putih terang gitu. Itu saya udah kirim ke grup. Kayak gitu. Terus kemudian, nah ini kameranya tadi sudah saya sebutkan ada 6 gitu. Biasanya depan, belakang, kanan, kiri itu ada 4. Kayak gitu. Oke, terus kemudian abnormalitasnya ini tambahan lain yang ya sebelumnya belum tercover. Ada yang ini equinas orang ini biasanya kelainan sarafnya biasanya seperti ini. Jalannya itu pakai ujung kaki kayak seperti ini. Walking on the toe. Terus kemudian drop foot yang tadi ya yang nggak bisa dorsifleksi, dia itu selalu plantar fleksi selalu ke bawah. Terus kemudian ada hip drop yang itu terlalu turun panggulnya ketika berjalan. Nah, kemudian ini ada nih yang saya sebutkan pertama tadi, spina bifida. Itu yang tadi apa spine-nya ada lubang, kemudian sumsum tulangnya keluar dari situ. Efeknya juga ke ekstremitas. Nah, udah selesai materinya. Dari kalian dulu mungkin ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan gait analysis. Ada yang mau ditanyakan? Kalau gait analysis ini memang apa ya, bagiannya itu cukup luas tadi dan banyak aplikasinya selain pada orang yang mengalami kelainan pada ekstremitas bawah, itu pada sport science yang paling banyak digunakan. Tujuannya tadi itu untuk melihat apa improvement dari seorang atlet atau injury mechanism yang paling banyak di situ. Jadi biar apa bisa melakukan prevention gitu ya tujuannya. Dari yang ada di sini, ada yang pernah nggak masuk ke lab gate-nya yang ada di Stomo? Ada nggak ya yang dari angkatan ini? Belum, Pak. Belum pernah ya? Enggak. Nah, saya ada videonya nggak ya yang dulu tuh tadi yang Fadli nyoba. Jadi kayak sebenarnya kayak ngelihat orang jalan gitu sih untuk analisanya. Tapi ketika orang tadi itu jalan, kemudian kan dari gambar di capture, kemudian tekanan kakinya itu di apa
ditangkap sama force plate. Nah, itu hasilnya itu yang akan kemudian dianalisa begitu. Oh, nggak ada sih. Oh, nggak ada yang videonya lengkap. Nggak ada. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Pak, saya ingin izin bertanya, Pak. Ya, sama. Lina. Ya, Sabrina, Pak. Ya. Yang tadi di awal Bapak bilang kalau yang orang berjalannya lumayan cepat itu tuh yang kayak tangannya agak naik gitu ya, Pak? Ya. Nah, itu spinal bifida, Pak. Ya. Nah, itu kalau misalnya orang lari itu kan refleks tuh, Pak, kalau tangannya agak naik gitu loh, Pak. Kayak nah, itu tuh karena refleks atau emang gimana ya, Pak? Ada yang tadi Bapak bilang lubang-lubang di yang tadi itu, Pak. Oh, oke. Itu ini ya, berbeda ya dua itu. Jadi kalau yang tadi yang spina bifida itu karena memang kelainan yang terjadi pada spine-nya. Jadi spine-nya di sini mengalami memang udah kelainan, ada yang bagian terbuka mengalami bilangnya perforation paling tepat. Jadi memang ada bagian yang terbuka, kemudian sumsum tulangnya keluar dari situ, jadi membentuk gelembung gitu. Dan itu kan kalau sumsum tulang itu kan salah satu bagian yang kenapa sih dia posisinya di dalam spine itu karena dia kan sangat rentan gitu ya. Itu kalau misalnya kesenggol dikit sakit, terus kemudian kalau di sini ngefeknya benar-benar ke tadi pergerakan ekstremitas bawah. Jadi ketika orangnya secara mekanisme saya kurang paham detailnya, tapi tadi itu efeknya ketika orangnya jalan cepat itu beda kalau sama kayak orang yang lari cepat kemudian tangannya agak naik gini gitu ya. Kalau yang spina bifida itu ini tangannya melungker gini loh. Jadi kalau misalnya kayak jalannya cepat, tangannya tiba-tiba itu naik sendiri melungker tanpa keinginan si orangnya itu gitu. Jadi kayak naik sendiri kayak gini posisi tangannya. Kalau pas jalannya cepat atau mau lari, tapi susah juga lari karena jalannya aja sudah susah sebenarnya. Gitu. Kalau yang orang lari itu kayak tangannya naik satu sebagai kompensasi karena agar istilahnya ya posisi pusat masanya itu pas di tengah, salah satunya itu sama untuk tadi mempertahankan kecepatannya biasanya. Kalau untuk yang orang lari tadi itu ya lebih kayak gitu. Tapi biasanya speed lebih ke tadi bagaimana waktu ketika kakinya itu menyentuh tanah sama pas double support tuh dihilangkan gitu. Itu untuk orang lari seperti itu. Jadi dianggapnya sudah nggak abnormal sih kalau orang lari itu sudah gait yang abnormal. Tapi karena kan ada tujuan tertentu gitu. Karena untuk yang normal gait yang normal tadi itu, yang bentuk kayak tadi itu untuk orang yang berjalan kayak gitu. Menjawab, Lina? Iya, menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Atau nih yang cowok-cowok nih juga bisa tanya-tanya berkaitan dengan ketika berolahraga gitu. Mungkin ada yang beberapa cedera yang bisa kita bahas nih di sini. Kayak tadi kan ada beberapa hamstring, ada yang ACL, ankle break tadi itu. Oke, kalau nggak ada ini gantian berarti saya yang nanya kalau gitu. Ini untuk kasus yang orang mengalami stroke. Tadi kan permasalahannya itu terjadi pada sebenarnya yang bermasalah kan di sini syarafnya nih. Syaraf pusat malah di otak gitu kan ya, pendarahan di otak kemudian menyebabkan ada kelainan tertentu gitu. Tapi kemudian di sini kalau pendarahan terjadi di otak kanan, kenapa yang terkena efek tuh bagian tubuh yang kiri? Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi case-nya di orang stroke. Kenapa kok bisa ngilang gitu? Kalau yang kena di otak kanan itu pasti yang efeknya ke bagian tubuh kiri, tapi kalau kena di otak kiri efeknya ke bagian tubuh yang kanan. Ada yang tahu kenapa alasannya? Karena sarafnya emang ngilang gitu nggak sih, Pak? Di mana yang ngilangnya itu di bagian apa? Yang dari otaknya untuk ke spinal cord-nya itu dia
ngurus untuk ekstremitas yang bagian opposite side-nya. Nah, benar. Jadi di bagian sebelum masuk ke spinal cord, nah di situ tuh ada bagian yang memang bersilangan gitu, kanan sama kiri gitu, menyilang, yang itu akhirnya itu kenapa kemudian ketika yang terjadi pendarahan tuh di otak kanan, yang efek tuh di bagian tubuh kiri, kalau di otak kiri yang efek ke bagian tubuh yang kanan. Itu untuk yang orang stroke. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya orang udah kejadian stroke yang tadi misalnya cuma setengah badan, yang hemiplegi begitu ya. Kira-kira treatment apa yang paling tepat digunakan untuk orang yang mengalami stroke begitu? Jadi kalau ini opsinya banyak nih, bisa beberapa pertanyaan, beberapa jawaban. Kan kalau misalnya dicek, tadi bisa dicek pakai gait analysis begitu. Apakah kemudian seperti apa sih efeknya ketika terjadi hemiplegi gitu, ketika memang udah tahu nih hemiplegi, kemudian kira-kira treatment yang bisa diambil begitu, atau opsi-opsi yang bisa diambil oleh dokter kira-kira apa aja? Ayo, yang punya pendapat nih silakan disampaikan. Kalau enggak saya ini nih, saya tunjuk nih. Ayo, ada yang coba menjawab? Nggak perlu takut ya jawaban salah atau bagaimana. Coba ini deh, Selina coba. Kira-kira apa nih treatment yang sesuai kalau misalnya untuk orang yang mengalami hemiplegi? Selina, ada Selina? Oke. Ya. No respon. Emir, coba Emir. Atau nih ada yang lain nih? Kalau nggak ada suara juga nih. Kira-kira apa treatmentnya? Kayak yang mungkin salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk tadi apa? Bukan untuk menyembuhkan ya posisinya, tapi untuk rehabilitasi tujuannya. Fisioterapi, Pak. Fisioterapi yang seperti apa? Kasih contoh, boleh gerakan, boleh alatnya, boleh apa, boleh terserah. Kalau yang tadi yang hemiplegi yang setengah tubuh gitu ya. Misalnya fokus nih untuk yang kaki gitu misalnya, karena kita di sini bicaranya tentang gait analysis begitu. Apa kira-kira? Nah, nggak ada yang jawab nih. Amrul deh, coba Amrul. Ada orangnya nggak ini sebenarnya nih? Cuma dengan ditinggal nih. Mungkin duluan. Siapa yang tadi barusan? Silakan. Duluan belas. Alma. Oh. Tuh, ada yang boleh bisa. Jadi dulu tuh saya pernah lihat itu Pak, kayak terapi buat orang stroke itu bentuknya sepeda. Jadi sepedanya itu kayak dikasih beban gitu loh sesuai dengan tingkat stroke-nya. Terus yang penderita stroke-nya yang kayak stroke bagian itu disuruh ngayuh pelan-pelan gitu. Nah, benar. Itu salah satu cara agar di sini melatih. Karena di sini tadi kan kalau stroke tuh yang bermasalah itu sarafnya ya sebenarnya. Jadi kita di sini tujuannya proses rehabilitasinya itu lebih banyak melatih saraf-sarafnya agar bekerja kembali. Dan benar tadi dirangsangnya itu bisa pakai kegiatan fisik, contoh naik sepeda
Atau ini juga nanti bisa melatih kayak ini Amrul jawab di chat nih, bisa untuk melatih Romnya. Jadi range of motion-nya dilatih bisa menggunakan contohnya sepeda itu. Itu untuk yang ekstremitas bawah. Ada juga yang lain tuh banyak, kalau itu kan lebih ke latihan fisik. Ada yang memang dikasih treatment dari luar, itu menggunakan alat namanya FES. Pernah dengar nggak? Functional Electrical Stimulator. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Nah itu namanya Functional Electrical Stimulator. Jadi memang dia itu alatnya tujuannya adalah menstimulasi tapi menggunakan listrik. Jadi istilahnya kalau gampangnya bilang tuh orangnya disetrum jadinya. Jadi yang disetrum pada bagian-bagian tertentu yang tujuannya menstimulasi. Tapi strumnya di sini tuh dia khusus gitu ya, nggak yang asal disetrum gitu. Jadi kayak misalnya pulsa listriknya yang mau disetrumkan ke orang itu untuk distimulasi lah, jangan disetrum gitu ya. Distimulasi itu kayak dia bentuk sinyalnya itu spike. Jadi dia tinggi tapi sempit. Nah, itu tujuannya untuk ngasih stimulasi. Karena kalau misalnya pulsanya itu lebar, itu kayak sama kayak kita kesetrum biasa, kayak misalnya kita kesetrum listrik gitu. Jadi kayak ngefeknya bisa jadi sampai misalnya kebakar dan lain sebagainya. Tapi kalau sempit kemudian tinggi itu tadi menstimulus syaraf-syarafnya jadinya efeknya. Itu salah satu alat yang digunakan untuk terapinya kalau FES. Kalau tadi yang mekanik itu secara mekanik biar satu dengan stimulusnya itu lebih ke gerakan. Yang tadi tujuannya akhirnya ketika gerakan itu bisa ngefek sampai ke syarafnya. Kemudian ada juga kalau misalnya untuk alat bantu sehari-hari nih, kalau misalnya orang yang hemiplegia mungkin setengah badannya masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, tapi walaupun jalannya nggak normal. Tapi kalau misalnya sampai ngefek, nah berarti butuh alat bantu. Nah ini alat bantunya biasanya dibuatkan sepatu khusus, biar nanti lebih memudahkan orang itu untuk berjalan, kayak begitu. Atau tadi mungkin gantinya sebagai yang sepeda itu diberikan memang semacam latihan khusus yang itu tujuannya untuk melatih otot kakinya. Contoh yang lain, kalau misalnya buat ekstremitas atas, biasanya itu latihannya kayak kalau orang-orang yang sudah sepuh itu ini megang balon tangannya, megang balon untuk gerakan meremas-remas untuk melentutkan lagi bagian-bagian anggota tubuhnya. Karena tujuannya yang penting satu adalah membiasakan lagi, jadi istilahnya menstimulus syarafnya lagi biar dia syarafnya itu lebih peka lagi dibanding sebelumnya. Karena kan kalau sebelumnya karena permasalahannya di sini di saraf pusat, ngefeknya sampai ke saraf perifernya tadi itu. Nah, yang kayak gitu. Untuk gait analisisnya sendiri tadi sangat banyak ya jenis penyakit yang bisa dilihat begitu, yang terutama yang efek sampai ke ekstremitas bawah. Kalau yang ekstremitas atas biasanya nggak pakai gait analisis ngeceknya, karena memang bukan pergerakan jalannya yang dilihat gitu ya. Kayak contoh beberapa kasus yang memang yang kena ekstremitas atas itu ada penyakit namanya BPI. Ini hampir sama. Jadi BPI itu namanya brachial plexus injury. Saya tulisin di sini. Brachial plexus injury. Jadi itu injury. Jadi ada cedera di bagian brachial itu lengan. Jadi saraf yang keluar dari C5 kalau nggak salah, C5 atau C4 di sini, itu kan ada yang di bagian cervix ya, cervixnya di spine itu keluar ke lengan, ke pundak, kemudian baru yang itu sampai bisa menggerakkan tangan kita. Nah, saraf ini pada kasus brachial plexus injury itu putus. Ini yang case-nya banyak terjadi di Indonesia karena kejadian kecelakaan sepeda motor. Itu lumayan banyak dan itu sering terjadi. Jadi kayak tangannya keple udah nggak bisa bergerak lagi, karena di sini bukan kayak kalau misalnya yang stroke tadi kan di pusat tapi jalurnya itu masih bisa bekerja sebenarnya. Tapi kalau yang BPI ini jalurnya itu yang putus. Nah, itu treatment yang bisa diberikan kalau yang seperti itu, satu ya biasanya cuma dikasih penyangga tangannya dan memang karena udah nggak bisa bergerak. Dua ya di surgery, berarti sarafnya harus disambung lagi kayak gitu. Untuk beberapa contoh-contoh yang lain. Oke, sebelum waktunya habis nih, ada yang mau lagi yang ditanyakan?
Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Yang mungkin masih bingung begitu? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti mungkin akan segera saya post ya untuk apa nanti yang apa rencana saya tadi itu yang untuk hari Senin kita lebih banyak diskusi case-nya. Jadi akan kita mulai Senin depan. Kalian jam keempatnya itu ada kuliah? Ada, Pak. Mata kuliah apa? Pengolahan sinyal. Oh. Lihat nanti lah, semoga bisa cukup. Nanti mungkin kemungkinan akan saya bagi jadi 6 kelompok, kemudian nanti tiap minggunya 1 kelompok begitu. Jadi biar pas atau 7 lah nanti lihat nanti berapa ini pesertanya 50 berapa ya kita? 51 ya ini, tapi 47 orang yang hadir nih. Iya Pak, 51. 51. Oh ya, jangan nanti hati-hati ya masalah presensi. Ini kan kalau kita pakai apa namanya yang link dari FST itu langsung ngelink ke Cyber Campus. Jadi ketika ada yang nggak join nggak join perkuliahan seperti ini akan dihitung absen. Nanti kalau lebih dari 3 nggak bisa ikut UAS nanti. Nah, itu harus diperhatikan ya. Minta tolong mungkin teman-temannya yang nggak hadir hari ini dikasih tahu. Tapi saya nggak tahu nih siapa yang nggak hadir. Oke, kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan hari ini, feel free aja untuk tanya di grup ya, di grup WA. Kalau misalnya ada yang mungkin kurang jelas atau mau ditanyakan lagi, bisa tanya di sana. Oke, masih ada 5 menit nih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira sebelum ditutup? Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.